di agenda ngobrolin Al-Quran. Ngobrolin Al-Quran dalam episode yang ke-63 dengan tema keutamaan petunjuk dan juga mukjizat Al-Quran. Saya Fadin juga bersama Ustaz yang alhamdulillah malam hari ini telah hadir bersama-sama di tengah-tengah kita, Ustadz Rona Abdullah LC. Assalamualaikum Ustadz. Ya mungkin cukup itu saja pembukaan dari saya. Langsung ke agenda inti yang mana itu adalah materi dari Ustadz Rona Abdullah LC tentang keutamaan petunjuk dan mukjizat Al-Quran. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ustadz. Suaranya terdengar atau tidak? Terdengar Ustadz, jelas. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada yang kami hormati, kami muliakan segenap pengurus Smart Quranas, pada moderator Mas Fadin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memudahkan setiap langkah-langkah kebaikan kita, memanjangkan umur kita, mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat-nikmatnya, rahmah kasih sayangnya, sampai pada inayah pertolongannya. Hingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kekuatan dan taufik oleh Allah untuk sama-sama kita bersilaturahim, kemudian untuk sama-sama kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat ini sebagai amalan yang akan mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dimanapun Anda berada, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua bahwa Ana baru bisa memulai Zoom kajian pada Zoom ini karena Ana juga harus mengisi di Masjid Al-Falah Kota Gajah, Lampung Tengah. Jadi agak berbenturan. Cuma alhamdulillah ini baru selesai. Kita baru selesai sholat. Kemudian buru-buru Ana gabung di Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan di luar sana itu banyak sekali penganut agama selain Islam. Dan juga setiap penganut agama di luar sana itu mesti memiliki kitab suci. Betul? Memiliki kitab suci. Masing-masing penganut agama memiliki kitab suci. Seperti orang Nasrani memiliki kitab suci Injil. Orang Yahudi memiliki kitab suci Taurat. Meskipun sebagian besar mereka tidak lagi mengikuti Taurat. Landasan utamanya kitab Talmud namanya. Kemudian orang Majusi atau penganut Zoroaster memiliki kitab suci yang bernama Zen Avesta. Bahkan orang kebatinan, orang-orang Jawa, istilahnya Jawa Kejawen, itu memiliki kitab suci atau kitab yang dianggap suci, namanya Serat Centani atau istilahnya Darmo Gandul.
Setiap penganut agama itu memiliki kitab sucinya masing-masing. Maka kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW harus meyakini di dalam hati kita yang terdalam bahwa satu-satunya kitab yang suci dari Rabbul Alamin hanya Al-Quranul Karim. Hanya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Kenapa? Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa satu-satunya kitab yang suci itu hanya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada kitab suci tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka patut dipertanyakan kesuciannya dari Tuhan semesta alam. Tapi Al-Quranul Karim itu sesuai sekali dengan fitrah manusia. Banyak fitrah yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah manusia itu mempunyai kecenderungan rasa senang. Tentunya ikhwan, laki-laki senang nggak sama perempuan, atau perempuan juga senang nggak sama laki-laki. Harusnya ada itu. Kalau ada laki-laki kok nggak senang sama perempuan, atau perempuan nggak senang sama laki-laki, nah ini saya ragu sanksi. Harus dipertanyakan, itu abnormal itu. Maka secara fitrah, manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi secara fitrah bagi manusia, laki-laki cinta sama perempuan, perempuan cinta sama laki-laki. Maka fitrahnya memang saling mencintai antar lawan jenis. Cuma fitrah ini harus disalurkan dengan cara yang benar, yang diridhoi oleh Tuhan semesta alam. Makanya Al-Quran sangat memahami hal ini, sehingga Allah lewat Al-Quran mensyariatkan yang namanya menikah. Maka teman-teman yang belum menikah, monggo cepat-cepat kalau bisa menikah. Saya sendiri agak terlambat waktu itu menikahnya, sedikit menyesal ya. Termasuk moderatornya sudah menikah atau belum, Allah alam. Mudah-mudahan sudah nih. Kalaupun belum, mudah-mudahan Allah cepat jodohkan dengan akhwat yang salehah. Maka kalau ada kitab suci, ya ada kitab suci ini, terus melarang penganut agamanya untuk menikah, ada nggak? Ada. Ya, dilarang khususnya untuk pemuka agamanya itu untuk menikah, ya, sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya harus membujang. Maka ini kitab suci bertentangan, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Contoh lagi fitrah manusia yang sangat didukung oleh Al-Quran. Setiap manusia itu butuh yang namanya makan, betul? Itu fitrah manusia. Kalau nggak makan ya kita wabillahi taufiq wal hidayah, innalillah kan gitu. Maka Al-Quran memahami hal ini. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa kulu washrobu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi ingat jangan israf, kata Allah. Ingat makan minumnya jangan berlebihan, jangan over, karena segala yang berlebihan itu tidaklah baik. Ya. Maka kalaupun kita suatu saat harus puasa, Al-Quran pun sesuai dengan fitrah manusia. Al-Quran memahami orang kalau puasa, orang kalau makan dan minum, itu tidak mungkin kuat lebih dari 1 hari. Nah, maka dalam syariat Al-Quran juga mensyariatkan puasa itu hanya dari terbit matahari, hanya dari terbit fajar, mohon maaf, sampai tenggelam matahari. Hatal maghrib, sampai waktu maghrib. Maka malam sudah boleh lagi makan minum. Malam sudah boleh lagi hubungan intim suami istri. Ya. Tapi kalau ada kitab suci di luar sana, mensyariatkan puasa bagi umatnya, pagi nggak boleh makan minum, siang nggak boleh makan minum, sore nggak boleh makan minum, pagi nggak boleh hubungan suami istri, sampai malam pun nggak boleh hubungan suami istri sampai pagi lagi. Ini para suami pasti kepalanya cenat-cenut ini. Karena apa? Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Yang sesuai dengan fitrah manusia, yang sepanjang yang kita ketahui hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Itu yang pertama. Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci karena segala isinya dari awalnya sampai akhirnya itu tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang paradoks, tidak ada yang bertentangan antar satu ayat ke ayat lainnya. Ya, semuanya saling nyambung gitu. Kalau ada kitab suci di luar sana, antar ayatnya itu bertentangan, maka patut dipertanyakan kesuciannya. Contoh ada kitab suci nih ya. Dalam satu ayat dia menerangkan Tuhan itu Esa.
Tuhan itu tunggal. Kemudian di ayat yang lain ternyata dia menyatakan bahwa Tuhan itu bisa menjelma atau berubah menjadi 3 atau menjadi 5 atau menjadi 6 atau banyak Tuhan. Maka kita bisa pastikan ini kitab suci paradoks. Ini kitab suci saling bertentangan isinya satu sama lain. Maka harus dipertanyakan apakah ini benar suci dari Rabbul Alamin, dari Tuhan semesta alam atau tidak. Karena yang paling mengerti di masolihil ibad, yang paling mengerti kemaslahatan seorang hamba adalah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau ini dari Allah tidak akan bertentangan satu ayat ke ayat yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Kenapa kita yakini Al-Qur'an itu sebagai kitab suci? Satu-satunya kitab suci yang benar-benar dari Tuhan semesta alam. Apa itu? Hanya Al-Qur'an yang bersih dari intervensi campur tangan manusiawi. Itu hanya Al-Quran loh. Kitab yang lain, Masya Allah ya, sudah tercampuri perkataan-perkataan manusia. Perkataan-perkataan orang-orang pintar dalam agamanya. Tapi satu-satunya yang bersih dari intervensi campur tangan manusia hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Sejak awal turunnya, Allah Subhanahu wa taala sudah menantang kepada setiap orang yang ragu sanksi tentang kebenaran Al-Qur'an dari Tuhan semesta alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Apa artinya? Kalau kalian ragu, kata Allah, kalau kalian ragu tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang kami Allah turunkan kepada Muhammad, maka coba Allah tantang ini. Faktu bisuratim bimislih. Datangkanlah oleh kalian, nggak usah ratusan surat, nggak usah ribuan ayat, tapi datangkanlah, buatlah satu saja surat yang semisal Al-Quran itu. Satu saja surat yang semisal Al-Quran itu. 14 abad tahun yang lalu, 1444 tahun yang lalu, Allah sudah menggaungkan tantangan ini. Sampai detik ini belum terjawab. Ya, bahkan sampai hari kiamat nggak akan ada yang bisa. Mungkin teman-teman akan bertanya, wah dari dulu mungkin nggak ada yang nyoba tuh, nggak ada yang nyoba buat dengan bahasa Arab ayat yang seperti Al-Quran. Salah teman-teman, banyak yang nyoba. Salah satunya yang paling fenomenal adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu nabi palsu, nabi palsu ya. Nabi palsu hidup sejak zaman Nabi. Tapi banyak berulah, bertingkah di zamannya khalifah pemimpin kaum muslimin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini berusaha untuk menandingi mukjizat kehebatan Al-Qur'an. Sehingga suatu saat dia menciptakan satu surat namanya sama dengan surat yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi makna dan isinya bagaikan langit dan kerak bumi. Bukan bumi lagi, kerak bumi. Maknanya jauh berbeda. Apa itu? Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Kita semua tentu hafal ya, surat Al-Fil. Suratnya pendek, tapi maknanya sangat luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tahukah engkau, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada pasukan tentara bergajah. Jadi di sini maknanya luar biasa. Allah ingin mengalihkan paradigma pandangan kita manusia kepada sejarah yang benar-benar terjadi di masa yang silam. Dan Allah ini ingin menjungkir balikan logika manusia. Dan yang lebih berkuasa di atas logika manusia adalah logika langit, logika Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sehebat apapun manusia dan tentara manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan bergajah kurang apa? Ratusan gajah hebat ya. Perlengkapannya lengkap ya. Kemudian pasukan kafir Quraisy saat itu lemah. Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pasukan bergajah. Peralatannya pun apa? Lebih sederhana ketimbang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Tapi apa? Bahkan kakek Nabi yang menjadi pemimpin kafir Quraisy pada waktu itu, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, memerintahkan kepada suku Quraisy untuk mundur saja. Serahkan saja pemeliharaan penjagaan rumah Allah ini, kota ini kepada sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kosong itu Ka'bah dari penjagaan.
Allah membuktikan kekuasaannya. Allah bukan mengirimkan gajah lagi. Allah bukan mengirimkan makhluk yang besar. Allah kirimkan makhluk yang kecil. Apa itu? Burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia Allah mengirimkan kepada pasukan bergajah itu burung-burung ababil. Burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu-batu yang luar biasa. Batu-batu yang panas, kuat, diambil dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka dia Allah menjadikan pasukan bergajah itu kondisinya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Masya Allah. Artinya berantakan. Ya, artinya itu berantakan. Kemudian pada bergelimpangan, mati. Sampai Abroha pun mati di tengah jalan di gurun pasir dalam keadaan hina dina. Al-Fil, surat dari Tuhan semesta alam. Mari kita lihat tandingannya. Al-Filnya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Apa bunyinya? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, huwa hayawanun kabir, lahu khurtumun tawil, wa lahu dail. Masya Allah. Dibuatnya syair oleh Musailamah Al-Kadzab. Apa artinya? Gajah. Apa itu gajah? Tahukah engkau apa itu gajah? Gajah itu hewan yang sangat besar. Mempunyai khurtumun tawil. Mempunyai belalai yang sangat panjang. Walahu dail. Dan gajah pun punya ekor. Ya, punya ekor kecil panjang. Ini surat buatan Musailamah Al-Kadzab. Nggak perlu turun ayat beginian. Semua orang di antara kita tahu dan paham gajah itu kayak apa gitu loh. Jadi Musailamah ini kurang kerjaan, nambah dosa, mati dalam keadaan kafir. Itulah. Jadi hanya Quran yang Allah jaga. Dulu Allah menurunkan kitab banyak dari Taurat, dari Zabur, Taurat, Injil sampai yang paling terakhir Al-Quran. Tapi kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran tidak ada jaminan dari Allah untuk berubah. Sedangkan Al-Quran Allah jamin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah Allah yang senantiasa menjaga Al-Quran itu. Menjaga apa? Keasliannya, keotentikannya. Satu huruf pun Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Banyak yang pernah mencoba untuk merubah ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak sampai akhir hidupnya. Bahkan ada yang tidak sampai 1 kali 24 jam, sudah Allah adab. Sudah Allah buka kedoknya, boroknya. Karena apa? Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Salah satunya yang paling dahsyat, tidak terjadi pada kitab-kitab yang lain. Dijaga oleh Allah bukan pada tulisan cetakan Al-Quran itu. Tapi apa? Dijaga oleh Allah lewat dada-dada seluruh kaum muslimin. Ribuan miliar kaum muslimin di dunia ini menjaga Al-Quran lewat hafalan-hafalan mereka. Mulai dari orang tua sampai anak kecil umur 5 tahun pun banyak yang hafal Al-Quran di luar kepala. Ya, itulah salah satu bentuk penjagaan Allah. Sehingga ada orang yang mau merubah Al-Quran pasti ketahuan. Pasti ketahuan gitu. Pasti akan dibuka boroknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kitab lain lihat, semuanya tidak lepas dari intervensi campur tangan manusiawi. Tiap tahun ada revisi. Itu kalamullah. Tapi kalau Al-Quran, kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Dan Allah janji dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang akan menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Dan kami Allah pula yang akan senantiasa menjaganya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir pada kesempatan kali ini, tentang kenapa kita harus yakin Quran itu satu-satunya kitab suci dari Rabbul Alamin, dari Tuhan semesta alam. Kemudian selanjutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bicara tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu bersentuhan dengan apa saja, bersentuhan dengan siapa saja, akan menjadikan sesuatu itu sangat mulia. Contoh, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad, maka jadilah Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia. Nabi yang termulia. Bahkan
sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bahkan pimpinannya seluruh nabi-nabi dan rasul. Bahkan makhluk yang termulia di alam semesta ini. Nabi pun katakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ana sayyidu waladi ibni adama wala fakhra. Saya ini kata Nabi, sayyidnya. Saya ini sayyidnya atau pemimpinnya seluruh umat manusia wala fakhra. Tapi ini bukan suatu kesombongan. Kenapa Nabi jadi paling mulia? Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepadanya. Kemudian Al-Quran ini diturunkan di kota apa? Kota Mekah. Betul? Kota Mekah. Ketika Allah menurunkan Al-Quran ke kota Mekah, jadilah kota Mekah kota yang termulia. Kota yang tersuci di alam semesta ini. Secara mutlak. Padahal dahulu kala kita ingat. Dahulu kala kita tahu kota Mekah itu berdasarkan cerita Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabiullah Ibrahim adalah kota yang tandus gersang, tidak punya tanam-tanaman, buah-buahan dan tidak punya sumber-sumber makanan. Ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan Ismail di kota Mekah itu, apa kata Nabiullah Ibrahim? Inni askantu zurriyati biwadin ghairi dzar. Sesungguhnya ya Allah, aku meninggalkan keturunanku Ismail di suatu lembah yang tandus gersang, tidak punya tanaman. Jadi dulu kota Mekah adalah suatu lembah bakah istilahnya. Lembah bakah yang tandus gersang, tidak punya tanaman, tidak banyak tanaman, tidak banyak buah-buahan, tidak banyak sumber makanan di situ. Akan tetapi ketika Allah menurunkan Al-Quran ke kota Mekah itu, jadilah kota Mekah menjadi kota yang termulia. Ya, itulah. Kemudian Al-Quran juga diturunkan kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Ya, jadilah malam Lailatul Qadar itu waktu termulia sepanjang masa. Tanazzalul malaikatu warruhu ilaihi fi bi amri rabbih. Ya. Tanazzalul malaikatu warruh, ya. Di malam atau Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat Allah saling turun-temurun ke langit dunia membagikan rahmat dan berkah Allah. Karena apa? Di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim ini, Al-Quran yang mulia ini bersentuhan dengan apa saja dan siapa saja menjadikan sesuatu itu jadi paling mulia atau sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemuliaan Al-Qur'an juga, keutamaan Al-Qur'an juga bahwa yang berhak untuk menjadi imam, yang berhak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin sholat berjamaah itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya atau orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih di dalam sebuah hadis gitu ya, bahwa Nabi SAW berkata kepada sahabat yang masih kecil, junior, kepada beliau, bersabda juga Nabi kepada keluarganya, kepada jamaahnya. Ketika mereka pergi, kemudian singgah di suatu tempat ketika waktu sholat sudah berkumandang. Maka para sahabat ini bingung, siapa yang akan dijadikan imam untuk sholat. Maka mereka sepakat untuk mengecek hafalan Al-Quran semua sahabat yang ada di situ. Ternyata dicek hafalannya satu persatu, yang paling banyak hafalan Qur'annya adalah sighorus sahabah, adalah sahabat yang junior yang kecil, pada waktu itu usianya masih 7 tahun. Maka semua sahabat di situ sepakat untuk mengangkat sahabat yang masih kecil 7 tahun ini untuk menjadi imam mereka. Karena mereka tidak mau mendahului sabda Nabi SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa inhum fil qira'ati sawa'a fa'lamuhum bisunnah. Fa inhum fil sunnati sawa'a fa'akbaruhum sinnah. Kata Nabi SAW apa? Yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling akro terhadap Al-Quran. Nah, paling akro di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan artinya yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sebagian lagi seperti Imam Syafi'i menyatakan yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya atau yang paling faqih, yang paling mengerti terhadap Al-Qur'an. Ya. Kemudian fa'inhum fil qira'ati sawa'a, andai kata ada beberapa orang sama nih, sama bagus bacaan Qur'annya, sama banyak hafalan Qur'annya, baru standar kedua dicari yang paling mengerti sunnah, yang paling mengerti sunnah Nabi, yang paling mengerti agama gitu loh. Tapi ternyata ada beberapa orang bacaannya sama bagusnya, hafalannya sama banyaknya, mengerti sunnahnya pun sama.
mengerti agama Allah pun sama. Maka baru standar yang terakhir, fa'akbaruhum sinna, yang paling tua umurnya. Tapi di masyarakat kita kadang kebalik. Kebalik. Yang jadi imam itu yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Walaupun kadang bacaannya Masya Allah tajwidnya ya. Masya Allah tajwidnya. Kadang-kadang bacaannya pun karena sudah udzur, sudah tua, kadang bacaannya timbul tenggelam gitu suaranya. Kadang suaranya jelas, kadang suaranya tiba-tiba hilang gitu. Tajwidnya pun tidak jelas. Maka yang benar adalah yang paling berhak mengimami suatu kaum sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya atau yang paling bagus bacaan Qur'annya. Itu yang pertama. Keutamaan Al-Qur'an juga terlihat pada waktu perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu banyak sahabat Nabi yang meninggal dunia. Kurang lebih ada 72 orang. 72 orang sahabat Nabi menjadi syuhada Uhud. Menjadi orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Nah di saat itulah Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang masih hidup untuk apa? Menguburkan jasad mereka. Maka para sahabat ini kebingungan. Merasa keberatan. Wahai Rasulullah, andai kata kami gali satu liang lahat, andai kata kami gali satu liang lahat untuk satu orang syahid, kami keberatan. Bagaimana solusinya wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, oke, kalau begitu, kumpulkan tiap 2 orang atau 3 orang, dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama. Akhirnya para sahabat itu mengumpulkan 3 orang syahid, 3 orang syahid, 3 orang syahid. Kemudian akan dikuburkan, mereka bingung lagi. Wahai Rasulullah, kami sudah mengumpulkan tiap 3 orang untuk dimasukkan ke liang lahat. Tapi kami bingung nih, mana yang akan kami di antara 3 orang itu, mana yang akan kami masukkan lagi? Mana yang akan kami masukkan terlebih dahulu dalam liang lahat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, lihat oleh kalian, siapa di antara tiap 3 orang itu selama hidupnya di dunia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan Nabi SAW kepada para penghafal dan pengamal Al-Quran. Itu. Jadi didahulukan, dimasukkan ke liang lahat. Agar apa didahulukan? Agar pahalanya lebih cepat sampai daripada yang belakangan. Itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan Al-Quran juga bisa kita lihat dalam hadis juga riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi kisahnya sahabat Umar ini bertanya kepada pegawainya. Apa kata sahabat Umar? Apa tanya sahabat Umar? Siapa yang diangkat sebagai pemimpin di kampung tersebut? Siapa yang diangkat sebagai pemimpin di kampung tersebut oleh kalian? Maka pegawainya ini menjawab, seorang maula. Seorang apa? Seorang maula, seorang bekas budak. Maka sahabat Umar terheran-heran. Kenapa yang diangkat itu bekas budak? Kenapa yang tidak kalian angkat itu dari bangsawan ya, atau dari kepala suku, kepala adat? Kenapa kok harus bekas budak? Maka pegawainya ini menjawab, wahai Khalifah Umar, walaupun dia seorang bekas budak dahulu kala, tapi dia orang yang paling banyak hafalannya dan paling mengamalkan isi Al-Quran di antara kami semua. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, apa kata beliau? Sungguh benar sabda Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, berkenan untuk mengangkat derajat beberapa orang lewat perantara kitab Al-Quran. Dan Allah juga sebaliknya menghinakan beberapa orang yang lain lewat perantara kitab Al-Quran. Artinya apa kata para ulama? Orang yang mau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu menghafalkannya, ataukah membacanya, atau mengamalkan isinya, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah, meskipun dia di mata manusia awalnya rendah. Di mata manusia dari kasta yang terendah, tapi Allah angkat derajatnya di kemudian hari karena kedekatannya dengan Al-Quran. Sebaliknya orang yang mengesampingkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, cepat atau lambat, tragis nasibnya itu Allah akan hinakan. Berdasarkan sabda Nabi SAW tadi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu keutamaan-keutamaan bagi yang bersentuhan dengan Al-Quran di dunia.
Bagaimana keutamaannya di akhirat nanti? Ya, bagaimana keutamaannya di akhirat nanti, di kehidupan yang kekal abadi, di kehidupan yang selama-lamanya tiada ujungnya, di kehidupan yang sebenar-benarnya. Mari kita perhatikan satu hadis saja yang menjadi satu hadis ini cukup menerangkan kepada kita kemuliaan Sohibul Quran. Mohon maaf, saya tidak katakan penghafal Al-Quran. Saya katakan Sohibul Quran. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis itu mengatakan Sohibul Quran. Karena Sohibul Quran itu bukan hanya orang yang menghafal Al-Quran, tapi juga membacanya selalu, menghafalnya kalau bisa, kemudian yang paling penting adalah mentadaburinya atau mengamalkan isinya. Apa kata Nabi SAW? Yuqalu li sohibil Quran. Begitu dimasukkan ke dalam surga, akan dikatakan kepada sohib Quran yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di surga? Begitu orang ini sudah masuk surga, dikatakan oleh Allah kepadanya, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi SAW, Iqra. Ya, orang yang sudah masuk surga, hambaku yang sudah aku masukkan ke dalam surga ini, bacalah lagi Al-Quranmu. Bacalah lagi Al-Quranmu saat ini. Wartaqi, dan naiklah lagi ke derajat surga yang lebih tinggi dari surgamu sekarang ini. Warattil, dan bacalah Al-Quran. Tartilkanlah Al-Quran kama kunta turattil fid dunya. Sebagaimana engkau mentartilkan dahulu Al-Quran itu selama engkau hidup di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya setinggi apa surgamu sesuai dengan banyaknya akhir ayat yang engkau baca. Sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita menghafal Al-Quran, semakin banyak kita mengamalkan isi Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di surga nanti. Ya, Masya Allah. Sampai kita mungkin bisa bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus, di surga Firdaus kalau kata orang Eropa gitu ya. Kalau misalkan tidak di surga Firdaus pun ya, minimal di surga yang di bawah Firdaus kita bisa bertetangga dengan Rasulullah, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, kita bisa berziarah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun surga kita pastinya levelnya lebih rendah dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum atau kalian berada. Itu tentang keutamaan Al-Qur'an atau apa saja atau siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Qur'an. Sekarang kita sedikit berbicara tentang mukjizat Al-Qur'an, ya. Tapi enggak banyak mungkin ya, enggak panjang lebar karena waktu kita terbatas. Ini qadarullah, saya juga masih ada di Kota Gajah, jauh dari tempat kediaman saya. Habis ini saya juga harus pulang ke metro supaya tidak kemalaman ya. Tentang mukjizat Al-Quran, dulu saya itu sering bertanya, kenapa Al-Quran itu mukjizatnya tidak sama dengan kenapa Rasul kita Muhammad SAW mukjizatnya itu bentuknya tidak sama dengan mukjizat-mukjizat yang Allah takdirkan, Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Kita lihat, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kelihatannya secara hissi, secara fisik gitu ya, mukjizatnya lebih powerful, lebih keren, lebih kelihatan gitu secara fisiknya. Contoh ya, Nabiullah Musa, mukjizatnya tongkat gitu ya. Tongkatnya Nabiullah Musa ini mempunyai mukjizat, dipukulkan, lautan bisa menjadi daratan. Daratan bisa menjadi sebaliknya lautan. Ya. Luar biasa. Tongkatnya dipukulkan dengan izin Allah bisa berubah jadi ular. Ya. Demikian juga cincinnya Nabi Sulaiman. Ya. Atau mukjizatnya Nabi Sulaiman yang lain bisa berbicara dengan binatang. Bisa menundukkan setan-setan jin. Luar biasa, kayaknya kelihatan mata powerful gitu. Demikian juga mukjizatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api. Tapi kenapa mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu yang powerful itu hanya satu ada, membelah bulan. Di zaman Nabi itu rembulan pernah terbelah loh, jadi dua. Ya, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nabi tunjuk,
ya ke atas langit, kemudian bulan itu terbelah jadi dua, semua orang bisa menyaksikan. Tapi terus Allah satukan lagi. Allah satukan lagi sekarang. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, telah dekat datangnya hari kiamat dan dulu bulan pernah terbelah. Ya, tapi hanya itu, selebihnya itu mukjizatnya yang paling terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Tapi kenapa? Kok tampaknya tidak powerful seperti nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Maka Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ya, kita baca dalam kitab-kitabnya, beliau menjelaskan justru Al-Qur'anul Karim itu adalah a'dzamul mu'jizat. Itu mukjizat yang paling besar gitu loh. Mukjizat yang paling fenomenal, mukjizat yang paling luar biasa karena apa? Efektivitasnya tidak hanya di zaman Nabi. Lihat, mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, efektivitasnya, kepakainya, kegunaannya hanya ketika nabi tersebut masih hidup. Kemana sekarang tongkat Musa? Tidak ada lagi mukjizatnya. Kemana sekarang cincin dan kemampuan Nabiullah Sulaiman? Tidak ada lagi mukjizatnya. Jadi sekarang kalau ada orang yang, mohon maaf ya, ngaku bisa berbicara sama hewan misalkan. Saya bisa ngomong nih sama kucing, saya bisa ngomong nih sama sapi, sama harimau ya. Perlu dipertanyakan kewarasannya itu. Ya, perlu dibawa ke rumah sakit itu ya. Karena sudah terhenti mukjizatnya Nabiullah Sulaiman. Ya. Kemudian kemana perginya mukjizat Nabiullah Ibrahim? Tidak mempan dibakar api yang sangat besar. Semua mukjizat-mukjizat Nabi sebelum Muhammad SAW sudah terhenti. Tapi lihat mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quranul Karim. Sejak 14 abad yang lalu. 1444 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat. Terus terasa mukjizatnya. Al-Quran itu kata Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Kami Allah telah menurunkan Al-Quran menjadi apa? Obat. Menjadi penawar, penyembuh obat bagi semua orang beriman. Obat yang ada dalam hati, obat penyakit kita. Dan Al-Quran itu satu-satunya kitab, teman-teman, yang bisa menyentuh hati seseorang. Siapapun dia, sekeras apapun sifat temperamentalnya, bisa tersentuh hatinya, menjadi orang yang paling lembut, menjadi orang yang paling baik karena Al-Quran. Contohnya Umar bin Khattab tuh. Umar bin Khattab tuh dulu bahkan pengen membunuh Nabi kita Muhammad. Umar bin Khattab itu kalau gulat sama orang Quraisy manapun, ya setara dengan kekuatannya 5 orang. 5 orang gulat sama Umar, semuanya kalah. Gimana kerasnya, gimana hebatnya Umar bin Khattab. Tapi begitu mendengar Al-Quran dibacakan oleh adiknya, ya Umar bin Khattab menjadi terenyuh hatinya, menjadi tersentuh sehingga menyebabkan dia, mengantarkan dia masuk Islam. Di bulan Ramadan teman-teman juga bisa saksikan. Kalau imamnya itu membaca Al-Qurannya itu enak, lagunya enak, tajwidnya enak, ya kadang-kadang ketika melewati ayat-ayat tentang adab, ketika melewati ayat-ayat tentang neraka, jahanam dan sebagainya, imamnya menangis karena tahu maknanya. Sedangkan makmumnya juga ikut kebanyakan menangis. Walaupun dia seorang preman, walaupun keras hatinya, tapi ikut nangis. Masya Allah, kenapa kau tadi ikut nangis? Ya nggak tahu. Saya ketika imamnya nangis, baca Al-Quran itu, saya juga ikut terenyuh hati saya. Saya juga ikut menangis. Kau tahu arti apa yang dibaca oleh sang imam? Tidak. Saya nggak tahu sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa kebawa suasana. Jadi saya ikut nangis. Itulah Al-Quran. Tidak kita jumpai pada kitab-kitab yang lain selain Al-Quran yang bisa membuat hati itu menjadi tersentuh. Ada sosial eksperimen yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, ilmuwan-ilmuwan Eropa, ilmuwan-ilmuwan Jepang. Jadi sosial eksperimennya ini bentuknya apa? Sosial eksperimen ini bentuknya dibacakanlah di tengah-tengah jalan. Di kebanyakan orang-orang yang non-Islam, ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang syahdu, dengan suara qori yang bagus, yang indah, yang merdu. Maka orang-orang selain Islam itu begitu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, berhenti seketika di jalan tersebut. Ada yang berhenti kemudian terduduk, lesu. Ada yang berhenti kemudian bengong.
Apa itu ya? Ada yang berhenti kemudian menangis. Banyak juga yang menangis. Ya, ada juga yang berhenti kemudian mengatakan, ini instrumen apa ini? Kok adem, ayem, tenang rasanya hatiku. Padahal dia nggak mengerti bahasa Arab. Padahal dia bukan orang Islam. Itulah mukjizat, salah satu mukjizat Al-Quran. Demikian juga teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah nyata seorang dokter spesialis kulit ya, seorang dokter spesialis kulit. Tepatnya di negara Eropa, lebih tepatnya lagi di Inggris. Dokter ini tadinya agamanya noni lah, non-Islam gitu ya. Kemudian dia terpengaruh budaya Eropa pada waktu itu yang semua masyarakat Eropa, hampir semua masyarakat Eropa itu terjangkit penyakit Islamofobia. Jadi benci sama Islam, sama syariat Islam. Termasuk benci kepada Al-Quranul Karim. Mereka termasuk dokter ahli kulit ini menyatakan bahwa Al-Quranul Karim itu buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika dokter kulit ini, dokter spesialis kulit ini menjumpai lembaran-lembaran lesu, lembaran-lembaran yang kusut, yang kusam, yang sudah tua, dibacanya ada tulisan Arab. Kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris, dibacanya bahasa Inggrisnya, ternyata itu surat An-Nisa, teman-teman. Surat An-Nisa ayat 56. Bunyinya, kalau bunyinya gini ya. Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha dan seterusnya. Liyadzuqul adab. Sesungguhnya dia baca artinya itu ya. Dokter spesialis kulit ini dibaca artinya. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mendurhakai ayat-ayat Allah, ya, kelak di akhirat kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Setiap terbakar habis kulitnya, kami gantikan dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan adab. Ini benar ini kata-kata ini. Tapi dokter ini sanksi. Ya, dalam hatinya berkata, apakah ini Al-Quran? Ya, kok ada tulisan Arabnya? Jangan-jangan ini Al-Quran. Tapi aku nggak percaya. Masa Al-Quran bisa sebenar ini? Masa Al-Quran bisa seakurat ini? Masa Al-Quran bisa sesuai dengan teori yang berkembang secara kedokteran medis, khususnya dokter kulit saat ini? Dia nggak percaya. Akhirnya dia masukkan ke dalam rak kerjanya. Setelah beberapa saat, dia itu mencari tahu kepada salah seorang temannya yang beragama Islam. Dia bawa manuskrip yang tua tadi, dia tanya, mohon maaf, ini ya kata-kata ini apakah ada di dalam kitab Al-Quran? Apakah ada di dalam kitab kalian? Dilihatnya oleh sahabatnya yang Muslim ini, iya benar, ini ada dalam Al-Quran. Ini surat An-Nisa ayat 56. Surat An-Nisa ayat 56. Akhirnya kalau kau tidak percaya, ayo ikut ke Islamic Center. Dibawanya ke Islamic Center, ditunjukkannya mushaf Al-Quran yang besar, resmi dan asli, ya, Rosem Usmani. Nih, ini ayat tadi. Itu kata-kata tadi ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Tak perlu lama. 1 kali 24 jam, dokter spesialis kulit ini, ya, di Eropa, di Inggris ini menyatakan masuk Islam karena ayat tadi. Maka sahabat-sahabatnya pada bingung bertanya, kau dulu orang yang paling keras terhadap Islam dan terhadap Al-Quran, mengapa engkau sekarang masuk Islam? Mengapa sekarang engkau percaya bahwa Al-Quran itu firman Tuhan? Karena ayat tadi, teman-teman. Tahukah engkau kebenaran ayat ini? Sesungguhnya ketika Allah mengatakan, kami akan bakar penghuni neraka sampai habis kulitnya. Tidak sampai habis dagingnya. Tidak sampai habis tulangnya. Kenapa? Kata dokter spesialis kulit di Eropa ini, ya, karena kata dokter spesialis kulit di Eropa ini, ternyata seluruh saraf-saraf umat manusia itu terpusat di mana? Terpusat di kulit. Terpusat di kulit. Itu khususnya saraf yang untuk merasakan sakit. Maka kalau Tuhannya umat Islam itu mengatakan dibakar sampai daging atau sampai tulang, nggak akan merasakan sakit. Nggak akan merasakan sakit yang berlebih itu penghuni neraka. Tapi Allah, Tuhan umat Islam pada waktu itu mengatakan sampai kulitnya habis.
Kulitnya habis, ditimbulkan kulit lagi. Kulitnya habis, ditimbulkan kulit lagi. Kulitnya habis, dibakar lagi, ditimbulkan kulit lagi. Karena yang paling merasakan sakit dari organ tubuh manusia adalah kulit. Adalah kulit. Maka sejak itulah dokter ini di Inggris ini masuk Islam. Maka mukjizat Al-Quran secara teoritis, secara keilmuan terbukti baru bisa dibuktikan setelah ilmu pengetahuan berkembang di abad ke-21 ini. Luar biasa. Banyak lagi mukjizat Al-Quran yang lain yang tidak bisa Ana atau saya sebutkan di kesempatan kali ini. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai mengapa Al-Quran itu satu-satunya kitab suci dari Rabbul Alamin, tentang keutamaan Al-Quran dan juga mukjizat Al-Quran. Itu sebagian kecilnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cambuk bagi kita semua untuk mulai hari ini dan seterusnya kita mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran. Kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita melewati suatu hari kecuali hari itu sudah kita baca Al-Quran. Walaupun satu halaman. Kecuali hari itu kita sudah mentadaburi makna ayat Al-Quran. Kalau bisa sampai menghafalnya dan mengamalkan isinya. Maka jangan sampai kita itu setiap hari jauh lebih banyak membaca WhatsApp, membaca Facebook, membaca media sosial yang lain ketimbang Al-Quran. Karena yang datang nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, yang datang menyelamatkan kita nanti ketika kita di titian jembatan Shiratal Mustaqim, yang bawahnya neraka jahanam, yang Shiratal Mustaqim itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, adalah Al-Qur'anul Karim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah selalu oleh kalian Al-Qur'an, interaksilah dekat-dekat selalulah kalian dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Sahabat-sahabat Al-Quran itu yang mau membaca Al-Quran, yang mau mentadaburi maknanya, dan intinya mengamalkan isinya. Apalagi kalau sampai maaf kalau biadillah, kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, saya kembalikan kepada host. Ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, setelah kita dengarkan bersama eh, kajian tentang kajian tentang mukjizat, keutamaan, dan juga tentu tunjuk Al-Quran dari Ustadz kita, Ustadz Rona Abdullah LC. Nah, jika di sini saya ingin sedikit menyimpulkan bahwa yang pertama tadi keutamaan Al-Quran, karena apapun ya, bukan siapapun, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Contohnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi yang bersentuhan bersama Al-Quran, menjadi nabi yang eh, mendapatkan Al-Quran, maka menjadi nabi yang paling mulia, penghulunya para nabi. Kemudian malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia dari malam-malam yang lain, karena pada malam tersebut turun Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan jadi bulan yang mulia karena pada bulan tersebut turun Al-Quran. Dan kemudian mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu menjadi mukjizat yang eh, paling agung karena Al-Quran itu selalu apa ya, selalu pas gitu dengan segala waktu dan zaman gitu. Tak lekang oleh waktu dan zaman mukjizatnya. Oke, kita lanjut ya ke sesi tanya jawab. Ustadznya, pertanyaan pertama dari Aurora Gantari, izin bertanya, dulu Ustazah di pondok saya pernah bilang, sungguh merugi orang di dunia yang tidak menghafal Al-Quran. Padahal katanya Al-Quran itu nggak wajib dihafal. Apakah betul Ustadz? Mohon penjelasannya, semoga bisa terluruskan. Setelah itu yang kedua, izin bertanya Ustadz, dulu di pondok Ana ada guru Ana yang bilang kalau menghafal Al-Quran itu harus dijaga hafalannya.
Kalau cuma bisa 2 juz, maka jangan menambah hafalan baru. Dan menambah hafalan baru. Kalau belum bisa menjaga murojaahnya. Bagaimana dengan program ziyadah tapi murojaah menghafal? Bagaimana Ustaz pencerahannya? Oke. Ini Ustaznya apakah masih ada di dalam Zoom meeting? Apa langsung keluar ya? Tidak ada, Kak. Mungkin Ustadznya kendala sinyal mungkin Ustadz. Mungkin kita Oh, tunggu 5 menit, kalau memang belum masuk lagi nanti kita PR pertanyaannya nanti kita sampaikan ke Ustadznya, nanti kita share. oke, oke. Kita jadi tunggu dulu ya. 5 menit sampai jam 8.45. Sepertinya Ustadznya udah masuk, Ustadz. Oke, Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, bisa saya ulang dulu Ustadznya ya. Pertanyaannya Ya, Ustadz. silakan. Per- Pertanyaan pertama dari Aurora Gantari. Izin bertanya. Dulu Ustazah di pondok saya pernah bilang, sungguh merugi orang di dunia yang tidak menghafal Al-Quran. Padahal katanya Al-Quran itu nggak wajib dihafal. Apakah betul Ustadz? Jadi maksudnya mungkin kok bisa dibilang merugi gitu. Mohon penjelasannya semoga bisa diluruskan. Mau Baik. satu-satu pertanyaan langsung dijawab apa ditampung dulu, Ustadz? Ya, satu-satu aja ya. Ya, oke. Itu tadi, Ya, Ustadz. baik. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menghafalkan Al-Qur'an itu punya fadl, punya keutamaan yang besar, di mana salah satunya nanti di akhirat dia berhak dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada minimal 70 keluarganya. Minimal 70 keluarganya. Kalau menghafalkan Al-Qur'annya itu lillahi ta'ala. Kalau menghafalkan Al-Qur'annya itu niatnya lurus karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, bukan karena ingin dianggap sebagai sang penghafal Al-Qur'an dan seterusnya. Karena hati-hati bagi para penghafal Al-Qur'an, ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan nanti di akhirat awwalu man tasa'ara bihimun nar, golongan orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu salasah. Ada 3 golongan. Yang pertama, mujahid itu. Yang kedua, orang yang ahli sedekah. Dan yang ketiga, itu apa? Yang ketiga, sang pembaca dan penghafal Al-Quran. Semuanya, ketiga-tiganya amal yang sangat luar biasa. Bukan amal ecek-ecek. Ini amal yang termasuk dirwatu sanamilil Islam. Amal yang puncaknya Islam. Jihad, bagaimana? Jihad itu amalan yang terbesar, puncak agama. Puncak amalan dalam Islam itu jihad. Demikian juga sedekah, pahalanya sangat luar biasa, bisa meredam kemurkaan Allah dan seterusnya. Termasuk pembaca dan penghafal Al-Quran. Nanti akan ditanyakan masing-masing mereka, termasuk penghafal Al-Quran, didatangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mada hafid tabi? Apa yang engkau hafal? Apa yang engkau lakukan terhadap hafalanmu di dunia? Maka orang ini awalnya akan menjawab, hafidtu au qara'tu li ajlika ya Allah. Aku menghafal Al-Qur'an, aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Karena mengharapkan pahalamu, karena mengharapkan pertemuan denganmu di surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Engkau dusta. Engkau dusta, engkau bohong. Bal yuqal qari. Engkau bohong, engkau dusta. Bahkan engkau menghafalkan Al-Qur'an itu karena hanya ingin dianggap sebagai sang penghafal Al-Quran.
woi Masya Allah Hafiz gitu. Woi Masya Allah Hafizah gitu. Kalau perlu setiap nulis nama di belakang nama kita ditambahi Al-Hafiz atau Al-Hafizah gitu. Itu nggak perlu teman-teman. Kalau misalkan walaupun kita hafal Al-Quran di luar kepala, nggak perlu kita nambahi sendiri Al-Hafiz dan Al-Hafizah. Karena takutnya menimbulkan riak dalam hati, takutnya ancaman hadis Nabi SAW tadi. Ya, jadi bagi para penghafal Al-Quran, luruskan niat. Luruskan niat karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dengan menghafal Al-Quran, lebih bisa kita mentadabburinya. Ingat, tujuan diturunkan Al-Quran itu bukan untuk dihafal. Kalau tujuan diturunkan Al-Quran untuk dihafal, walaupun menghafal itu pahalanya besar, punya keutamaan yang tadi ya saya sudah sebutkan. Tapi tujuan diturunkannya Al-Quran bukan untuk dihafal. Kalau untuk dihafal, maka yang kasihan itu mbah-mbah, orang tua, orang-orang yang lanjut usia, yang susah sudah untuk menghafal. Kasihan mereka, kalah sama antum-antum atau ukhti-ukhti atau ikhwan-ikhwan yang masih muda gitu kan. Kalau tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk dibaca, yang kalah dan kasihan orang yang tua dan buta atau rabun. Tapi Allah tidak menjadikan tujuan diturunkannya Al-Quran kecuali untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini kitab Al-Quran, kami Allah turunkan ia kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu gampangane, singkatnya, secara bahasa kita merenung, meresapi, menghayati makna ayatnya. Tapi kata para ulama, tadabbur ini ada minimal 3 marhalahnya, 3 fasenya. Yang pertama, membaca. Membaca dengan sepenuh hati, karena setiap satu hurufnya itu berpahala 10 kebaikan. Kemudian yang kedua, setelah membaca, kita merenungi makna ayatnya. Merenungi makna ayatnya. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, sekarang sudah banyak Al-Quran terjemah. Bahkan Al-Quran terjemah per kata. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, saya berlindung, bi, dengan, rabbin nas, Tuhannya semesta, Tuhannya manusia. Sekarang banyak tersebar ribuan bahkan jutaan Al-Quran terjemah bahkan per kata. Maka selain kita membaca ayat Al-Quran yang berbahasa Arab, lihat di sampingnya artinya itu apa gitu loh. Sehingga membekas dalam hati kita. Bisa kemudian yang ketiga, kita renungi makna ayatnya. Renungi makna ayatnya dengan hati kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perlu, melewati ayat-ayat tentang azab, tentang jahanam, tentang itu, seperti para sahabat menangis. Tapi menangisnya bukan untuk pamer. Menangisnya karena kita ingat betapa dahsyatnya azab Allah neraka itu, atau kita menyesali dosa-dosa kita di masa yang silam atau masa lampau. Itulah 3 marhalah daripada tujuan diturunkannya Al-Quran, yakni tadabbur. Mohon maaf, menghafal itu termasuk marhalah yang kedua. Setelah membaca, kemudian memaknai kandungan ayatnya, dan kalau bisa menghafalkannya, dan yang paling penting terakhir, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya sangat gamblang dan jelas, yang semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Ini mohon maaf ya teman-teman, mungkin karena waktunya juga terbatas, kita hanya akan membacakan satu pertanyaan lagi saja. Oke, pertanyaannya selanjutnya, izin bertanya Ustadz, dulu di pondok ada guru ana pernah bilang, kalau menghafal Al-Quran itu harus dijaga hafalannya. Kalau cuma bisa 2 juz, maka jangan menambah hafalan baru kalau belum bisa menjaga murojaahnya. Bagaimana dengan program ziyadah dengan murojaah berasa menghafal lagi? Bagaimana Ustadz pencerahannya? Mungkin maksudnya eh, hafal tapi belum lancar gitu Ustadz. Jadi berasa ke ngafal ulang gitu. Gimana ya, Bapak pencerahannya Ustadz? Ya. Taib. Bagi antum sekalian
yang memang sudah mengazamkan, mentekadkan dirinya terjun ke pondok pesantren yang fokusnya tahfidzul Quran, maka harus semuanya berjalan beriringan. Berjalan beriringannya itu bagaimana? Ya, ya memang yang paling utama, paling pertama dilakukan adalah hifdzul jadid, menghafal baru. Setelah menghafal baru, kemudian yang paling inti, dan ini memang lebih susah, ya kata para ulama, kita itu lebih sulit, kita itu lebih susah murojaah. Ya, murojaah, menjaga hafalan lama kita. Jadi kalau kita menambah hafalan yang baru, itu sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah daripada kita menjaga hafalan lama kita. Jadi yang paling penting itu adalah memang murojaah itu. Murojaah itu harus lebih banyak intensitasnya ketimbang menghafal baru. Kalau menghafal baru misalkan dalam sehari antum fokuskan di satu waktu ya. Cukup anak kira dalam satu hari di satu waktu, seperti yang paling fresh untuk menghafal baru itu adalah di pagi hari ya. Di pagi hari pada waktu subuh atau ba'da subuh sampai syuruk, sampai matahari terbit, itu gampang sekali kita untuk menghafal ayat-ayat yang baru yang belum pernah kita hafal, karena otak kita itu masih kosong, masih fresh gitu ya. Kemudian menjaga hafalan harus intensitasnya lebih banyak daripada itu. Misalkan menghafal baru itu satu waktu di waktu subuh, maka menjaga hafalan kita bisa 3 kali lipatnya, 3 waktu. Selain di pagi hari, juga di sore hari, plus di malam hari, sebelum tidur, atau pada isya, atau pada maghrib gitu ya, terserah. Karena apa? Al-Quran ini memang benar, dihafalkan ayat-ayat yang baru lebih mudah ketimbang hafalan ayat-ayat yang lama. Karena memang ada hadisnya juga. Kata Nabi SAW, yang makna hadisnya itu, inna hifdzakum minal Qur'an asyaddu talaffutan minal ibli fi unuqih. Sesungguhnya hafalan kalian dari Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya daripada ontak liar yang baru lepas dari ikatannya. Jadi ada ontak liar nih, kemudian didapatkan oleh seseorang, kemudian diikat, ya. Begitu ikatannya itu lepas, onta yang liar ini pasti larinya akan sangat cepat. Nah, hafalan kalian Al-Quran, kalau nggak rajin-rajin di murojaah, itu hilangnya lebih cepat daripada onta liar yang lari dari ikatannya. Jadi intensitas kita dalam murojaah harus lebih banyak, tapi tetap harus dijalankan menghafal ayat-ayat yang baru agar komplit dan khatam bagi seorang tulabul ilmi, bagi seorang para penuntut ilmu, bagi seorang penghafal Al-Quran, menuntaskan hafalannya 30 juz. Kalaupun tidak 30 juz, qadarullah karena satu dan lain hal, maka minimal kita punya hafalan Al-Quran. Walaupun 10 juz, 15 juz, atau bahkan mungkin hanya 4 juz, 5 juz. Ya. Walhamdulillah. Wallahu a'lam. Oke. Mungkin cukup ya. Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Dan Ustadznya pun harus pulang ke rumah karena khawatir kemalaman. 1 jam. Iya. Iya. Lumayan 1 jam. Sampai rumah jam 10. Karena perbaikan jalan di Punggur itu. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan ngobrolin Al-Quran episode ke-63 ini. Dengan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.